Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti dengan saya Rio di sini. Oke. Sebelumnya kita udah belajar tentang background teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita akan belajar menggunakan padding dan margin pada CSS. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita alangkah lebih baiknya kita pahami dulu ya apa fungsi margin dan apa fungsi padding itu ya. Oke, di sini di materi ke-17 sudah saya tulis dan dari referensi beberapa yaitu ada dari Malas Coding dan web.dev. Oke, untuk uh, pengertiannya di sini saya akan jelaskan ya. Margin dan padding merupakan hal yang paling banyak digunakan dalam mendesain suatu website. Karena margin dan padding digunakan untuk mengatur sisi dalam daripada sebuah elemen dan mengatur sisi luar dari sebuah elemen. Nah, margin digunakan untuk mengatur sisi luar pada elemen dan untuk padding menggunakan sisi dalam. Nah, biasanya kalau margin ini kita untuk gunakan untuk memberi jarak ya, teman-teman ya. Sama sih sebenarnya. Cuma margin untuk memberi jarak di luar, padding memberi jarak di dalam. Nah, di sini dijelaskan juga mengenal margin dan padding pada CSS. Margin pada sisi adalah sisi luar dari sebuah elemen. Nah, misal nih elemennya adalah box. Ini adalah box. Boxnya ini yang warna biru itu ya. Nah, margin itu adalah sisi luar boxnya itu teman-teman ya. Sisi luar boxnya. Dan ini ada bordernya yaitu garis di tepi box itu dan ada padding itu jarak di dalamnya teman-teman. Nah, di sini kontennya kita, teksnya kita misalkan atau boxnya gitu. Nah, untuk menggunakan margin bisa menggunakan sintaks seperti misalkan yang di sini ada margin top atau margin left, bottom, right, atau bisa juga dengan menggunakan format ada urutannya nanti mungkin saya jelaskan teman-teman. Oke. Sebagai contoh misalkan saya buat suatu box misalkan suatu file dulu misalkan margin dash padding .html. Nah, saya buat suatu HTML file lagi, HTML5. Nah, seperti biasa, uh, saya import CSS ini ya. Kita gunakan CSS yang lama. Atau kalau teman-teman belum buatnya, ya tinggal buat aja link CSS, file CSS-nya. File CSS-nya berada di dalam folder CSS, jadi kita perlu hapus ini dulu. Apa namanya? Kita panggil dengan nama style. Dia harus masuk ke folder, baru panggil style.css. Oke. Nah, kita pertama belajar menggunakan box ini misalkan margin misalkan. Di sini misalkan saya buat suatu teks, suatu paragraf misalkan. Namanya itu adalah box margin. Nah, saya save, baru saya coba klik kanan, saya akan jalankan file ini. Klik kanan di margin padding.html, open with web server. Oke, di sini saya hilangkan dulu. Nah, ini box margin. Nah, sekarang kita beri warna di belakangnya seperti cara sebelumnya ya. Kita kasih misalkan kasih nama kelas, kelasnya itu nama selektornya misalkan box margin misalkan. Nah, saya save, saya keluarkan. Nah, di sini kita akan buat suatu kelas selektor dengan nama selektornya box margin. Nah, background color misalkan saya pakai hex lagi. Nah, cara menggunakan hex seperti ada dua teman-teman ya, bisa lewat Google yang tadi itu. Google terus hex color. Nah, misalnya saya kasih warna green ini tapi lebih saya suka warna ini deh. Nah, ini saja. Oke, saya kasih warna ini misalkan. Kita lihat. Oke, dia sudah benar ya. Kita atur luasnya teman-teman ya. Width-nya misalkan cuma 30 px misalkan. Kecilan ya. Width-nya misalkan 100. Nah, terus lebarnya misalkan
Ini lebar 100 ya. Tingginya misalkan height-nya itu adalah 100 juga deh. 100 pixel, jangan lupa ya yang lengkap nulisnya teman-teman. Nah, misalkan saya ada box dengan dua warna ini teman-teman ya. Saya copy misalkan ini, saya copy lalu saya bawah-bawahnya paste. Nah, sebentar. Oh, saya salah ganti. Sorry. Harusnya ini kita duplicate, saya save lagi. Nah, misalkan saya mau ngasih jarak teman-teman ya di sisi atas nih. Yang pertama adalah di sini kita perlu, coba kita buka tutorialnya di sini. Caranya yaitu cara menambah margin itu kita hanya tinggal memanggil margin seperti ini. Misal saya gunakan margin, kita tambah atribut margin, property margin. Nah, cara yang pertama adalah bisa kita gunakan satu persatu, misalkan margin top, kita panggil atributnya satu persatu. Saya tambah 100 pixel, kita beri jarak 100 pixel di bagian atas misalkan. Saya hapus satu lagi deh biar fokus kita satu aja. Saya akan kasih jarak di atas misalkan. Jadi kita tinggal nambah margin jarak di atas, margin top. Nah, saya save, dia akan ngasih jarak di atas. Atau margin left, misalkan margin left 100 pixel. Nah, jadi dia akan ke tengah karena dia ngasih jarak di sebelah kiri elemen ini sama di atas. Atau bisa juga dengan cara kedua, misalkan margin. Nah, di sini penulisannya adalah untuk menulis, misalkan kita mau ngasih jarak untuk margin top, ada beberapa cara penulisannya. Yang pertama di sini adalah kita beri nilai untuk di atas dengan cara di sini nilai di atas, spasi untuk nilai sebelah kanan. Untuk yang ketiga adalah nilai jarak sebelah bawah. Yang selanjutnya adalah memberi nilai jarak di sebelah kiri. Nah, gimana caranya? Ini saya kasih komen aja biar nggak dieksekusi. Kita ganti margin. Nah, margin top misalkan saya mau ngasih 100, jadi tinggal tambah aja 100%. Nah, jadi value yang pertama adalah memberi jarak di atas. Misal saya save ya. Saya save. Sebentar. Oh iya, kalau kita menggunakan menambahkan satu aja lalu kita simpan, maka dia akan memberi nilai dari top atau top, terus right-nya sebelah kanannya, button atau bawahnya, dan left-nya tuh semuanya nilainya 100. Nah, misalkan kalau kita ngasih nilai 100 pixel, jadi ada dua nilai, maka di sini dia akan atas bawahnya 100, kiri kanannya 100 juga. Itu formatnya. Nah, kalau mau lengkap seperti ini, jadi misalkan saya hanya mau menambah nilai topnya saja, jadi yang lainnya kita kasih nilai 0, 0, 0, dan yang selanjutnya juga 0. Jadi maksudnya ini apa? Jadi topnya kita kasih 100 pixel, kanannya 0 pixel, kiri bawah 0 pixel, kiri 0 pixel. Coba kita save. Saya save. Nah, jadi dia hanya menambahkan jarak di atas saja. Nah, misalnya kalau saya mau nambah kiri nih, yang mana saya harus ubah? Nah, coba lihat format yang tadi, urutannya. Top, right, button, left. Berarti yang paling terakhir saya harus tambah. Berarti yang di sini. 100 pixel. Nah, dia akan bergeser. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya misalkan saya mau ngasih jarak di dalam ya misalkan. Nah, saya mau ngasih jarak nih di tulisan ini biar dia ada jarak dari tepi ini misalkan. Saya mau ngasih jarak tepi antara atas dan kirinya. Bagaimana caranya? Di sini ya kita tinggal menggunakan padding ya. Padding. Nah, jadi padding itu seperti yang saya jelaskan tadi, memberi jarak di dalam atau memberi jarak elemen yang ada di dalam.
Caranya caranya sama seperti yang tadi. Misalkan saya mau ngasih jarak di atas, misalkan. Jadi saya perlu nambah nilai yang pertama 100. Bukan, jangan terlalu besar. 10 pixel. Yang kedua 0, yang ketiga 0, yang terakhir juga 0. Nah, jadi saya hanya mau memberi jarak di atas saja. Misalkan yang di top. Saya save, nah dia akan geser ke bawah. Karena ini sudah ditambahkan jarak 10 pixel. Nah, misalkan saya mau nambah jarak di sebelah kiri misalkan. Jadi saya tambahkan yang terakhir karena urutannya adalah bilangan pertama adalah untuk nilai atas, yang kedua kanan, yang ketiga bawah, dan yang terakhir kiri. Misalkan yang terakhir saya tambah 10 pixel. Saya save, nah dia udah ngasih jarak 10 pixel. Saya tambah misalkan yang di atas jadi 30 pixel, misalkan dia lebih ke tengah, nah udah. Jadi dia akan turun gitu teman-teman. Nah begitu. Coba kita balik lagi ke dokumentasinya. Ya, kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Ada link terkait juga misalkan ada contohnya. Jadi teman-teman yang ikuti aja bagaimana cara menggunakan margin dan padding di CSS. Oke. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.